ada manusia yang hidup di dunia ini, dia merasa lebih beriman daripada yang lainnya. Ini yang lebih parah. Mohon maaf. Jangan tertipu dengan jubah, jangan tertipu dengan surban, jangan tertipu dengan jas, jangan tertipu dengan baju koko. Kenapa? Karena bukan itu tolak ukur kedekatan hati ini kepada Allah. Banyak orang pak pakaiannya santai-santai saja, terlihat biasa-biasa saja, tapi justru dia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara batiniahnya. Tapi banyak orang penampilannya luar biasa, tapi mohon maaf, begitu kumpul di warung kopi seorang ada cerita. Dan itu tidak ada di sini, tidak ada di sini. Nggak tahu di warkop mana. Kalau di sini insya Allah penghuni surga. Banyak orang memamerkan kekayaan, mempertontonkan kehebatan, giliran kopi satu gelas camilu. Catat mi dulu. Mau diapai? Jadi hidup ini pak, mohon maaf, saya selalu sampaikan, dan ini sering saya sampaikan di mana-mana. Ikuti resep Nabi kalau mau enak hidup. Apa itu Nabi hidup satu je resepnya pak. Jangan pernah pusingnya orang. Selesai miti hidup kapan. Apalagi mau dipusingi. Nah pusing tak lagi banyak. Kenapa mau dipusingi proyek orang? Kenapa mau dipusingi usahanya orang? Kenapa mau dipusingi ibadahnya orang? Ibadah tak lalu mau pikir. Tausiah Jumat Berkah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Irsyad Abdullah SPD. Kepada Al-Ustaz Al-Ayad, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin para pecinta dan penikmat kopi yang sempat hadir meluangkan waktunya di pagi hari ini, insya Allah kita seluruhnya dalam naungan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita seluruhnya panjang umur, sehat walafiat, segala urusan dilancarkan, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sempit diluaskan rezekinya seluas langit dan bumi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya di awal ini mau menyampaikan bahwa kehidupan ini sebenarnya sama halnya dengan pemain bola pak. Itu pertandingan bola 2 kali 45 menit. Di awal-awal permainan terlihat kedua tim, kedua kesebelasan itu santai-santai saja, oper bola kiri kanan, jalankan strategi pelatih. Di babak kedua mulai mengeluarkan seluruh tenaganya, mulai mengeluarkan seluruh kekuatannya. Apalagi kalau dia tim yang tertinggal, semua kekuatan semua dikeluarkan, semua diarahkan, semua dipaksa, sampai akhirnya dia bisa mencetak skor. Apa korelasinya dengan kehidupan dunia? Maknanya adalah jangan berleha-leha di awal di dalam hidup dan kehidupan kita, karena banyak manusia nanti di detik-detik akhir kehidupannya baru dia tampakkan perubahan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, yang seharusnya hakikinya adalah dari awal dia hidup,
Dia sudah seperti itu. Tapi itulah perjalanan dunia. Bukankah kita semua terlahir di dunia ini mau jadi pemenang nantinya? Pemenang dengan predikat husnul khatimah, pemenang dengan predikat orang-orang yang dirindukan surga. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, kita mau menjadi predikat terbaik, ranking 1, juara pertama di dalam hidup dan kehidupan, maka mulailah dari sekarang untuk selalu memperbaiki diri ini. Karena sebenarnya pelajaran ilmu itu tidak akan pernah habis sampai kita wafat. Terlalu banyak dan terlalu luas ilmu yang Allah berikan kepada kita. Cuman terkadang pemikiran kita yang kadang terlalu sempit untuk menyikapi ilmu yang luas dari Allah. Makanya pelajari, mesti kita belajar bahwa kehidupan di dunia ini punya waktu, sebagaimana pertandingan bola setali. Punya waktu, ada waktunya di fase pertama, di babak pertama, di babak kedua, di babak tambahan waktu, injury time, dan seterusnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi hidup di dunia, ya, sehingga kita nantinya begitu meninggal tidak mendapatkan predikat husnul khatimah. Seharusnya yang terjadi di dunia ini, Pak, kita seluruhnya berlomba-lomba untuk mendekatkan diri ini kepada Allah. Bukan berlomba-lomba memamerkan kekayaan, bukan berlomba-lomba memamerkan harta, pangkat, jabatan, tahta, bukan berlomba-lomba untuk senantiasa memperlihatkan, menunjukkan kepada sesama kita manusia bahwa kita ini adalah orang yang lebih hebat daripada dia, bahwa kita ini adalah orang yang lebih cerdas. Bahkan yang celaka lagi, ada manusia yang hidup di dunia ini, dia merasa lebih beriman daripada yang lainnya. Ini yang lebih parah. Maka hati-hati. Dan saya selalu sampaikan bahwa jangan tertipu dengan pakaian. Mohon maaf, jangan tertipu dengan jubah, jangan tertipu dengan surban, jangan tertipu dengan jas, jangan tertipu dengan baju koko. Kenapa? Karena bukan itu tolak ukur kedekatan hati ini kepada Allah. Banyak orang, Pak, pakaiannya santai-santai saja, terlihat biasa-biasa saja, tapi justru dia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniahnya. Tapi banyak orang penampilannya luar biasa, tapi mohon maaf, begitu kumpul di warung kopi seingoran dan cerita. Dan itu tidak ada di sini, tidak ada. Nggak ada di sini. Nggak tahu di warkop mana. Kalau di sini insya Allah penghuni surga. Banyak orang memamerkan kekayaan, mempertontonkan kehebatan. Giliran kopi satu gelas camidu, catat mi dulu. Mau diapai? Jadi hidup ini, Pak, mohon maaf, saya selalu sampaikan. Dan ini sering saya sampaikan di mana-mana. Ikuti resep Nabi kalau mau enak hidup. Apa itu? Itu Nabi hidup satu je resepnya, Pak. Jangan pernah pusingnya orang. Selesai miti hidup, Pak. Apalagi mau dipusingi? Nah, pusing tak lagi banyak. Kenapa? Mau dipusingi proyek orang. Kenapa mau dipusingi usahanya orang? Kenapa mau dipusingi ibadahnya orang? Ibadah tak lalu mau pikir. Kira-kira seperti itu, Pak. Jangan dipikirkan hartanya orang. Tidak usah dipikir, ya anu kalau manyan na kawin, kan biar Tommy, karena begitu Tommy sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini mohon maaf, saya selalu katakan, kalau itu kita berputar-putar dengan penyakit itu, maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hati ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Kalau pusing kisah itu Nabi, Pak, sifatnya Rasul tidak pernah mau pusing, kecuali apa yang selalu pusingin Nabi, bagaimana umatku beriman, bagaimana umatku dekat dengan Allah, bagaimana umatku rajin sujud, tunduk, rukuk di hadapan Allah, bagaimana umatku tidak bercerai-berai, bagaimana umatku tidak gugur dalam kemaksiatan, bagaimana umatku, tetanggaku tidak kelaparan. Kita sekarang tak balik, banyak tonji pusing tak, naik tonji kolesterol tak, tinggi tongi tekanan tak. Mohon maaf, Pak,
tapi sayang urusan orang dipusingi. Baru yang jadi masalah, kita pusingi urusan orang tidak menyelesaikan, malah tambah memperkeruh masalahnya orang. Ini yang bahaya. Akhirnya masalahnya orang tambah parah, kolesterol tambah naik. Begitu diperhadapkan dengan acara akikah makan kambing pula naik kolesterol, kambing disalahkan. Padahal naik memang kolesterol, tapi pikirkan tetangga tak baru pikir makan kambing. Makanya kalau mau makan kambing, mohon maaf, itulah sebabnya kalau kambing itu mau disembelih Pak, harus dikasih bersih dulu supaya tidak rasa, tidak bau. Ya, yang menyembelih harus bersih, pisaunya harus bersih dan tajam, ya, tempat sembelihannya juga harus bersih supaya apa? Tidak rasa, tidak bau. Yang menyembelih juga harusnya ya perbaiki. Bagaimana itu kambing yang tidak rasa pun? Hanya mulu nggak toko disipa. Mohon maaf Pak, hati-hati. Hati ukurannya Allah, bukan pakaian. Hati ukurannya Allah, bukan baju koko. Hati ukurannya Allah, bukan sarungta. Hati ukurannya Allah, bukan songkota. Biar besar surbanta, besar jubata, cantik jubata harga jutaan, tapi toh ternyata di dalam hati tak menyimpan berbagai macam penyakit, wallahi engkau tidak disenangi oleh Allah. Kira-kira seperti itu Pak. Maka itu mau pakai Pak resep hidupnya Nabi, jangan pernah pusingnya orang. Selesai itu. Biar itu minum ki kopi tidak kena ki penyakit Pak. Biar minum makan ki yang berminyak, coto ka apa ka, tidak kena ki penyakit, betul kah? Yang banyak kena penyakit itu kan orang yang makan coto na pikir itu sulu. Itu yang banyak kena penyakit itu Pak. Berapa minum makan kau? 3 minggu tua, pelan-pelan kau. Terang kena doi kah? Akhirnya lebih parah. Hati-hati. Yang kedua saya mau sampaikan, ini hari Jumat Pak, usahakan jangan pernah terlambat kita masuk ke masjid salat Jumat. Yang paling sering saya protes, banyak orang nanti Nabi bilang khatib ka barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, baru antri depan masjid, baru antri di pintu masjid seperti antri rezeki. Maksudku dari tadi kemana ku? Khatib ke khutbah di mimbar, iya kalau kalurus sambil khutbah rawangan. Ini yang banyak saya protes di mana-mana. Setengah mati mi khatib ke ceramah khutbah, dia masih cerita tun di luar. Saya Pak mohon maaf, saya kalau khutbah baru banyak orang di luar di teras masjid merokok, ya. Mohon maaf cerita-cerita, tidak masuk mendengarkan khutbah, ku canceng nak ke khutbahku. Apalagi kalau mau ikut tutup barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal. Pada sila lari amin yuk. Banyak itu yang baru pi ambil air wudu, lala nyawa aku tapi corok lalo kok. Dari tadi kan banyak waktu, kenapa tidak masuk ki? Dia bilang Ustaz kalau masuk memang enggak Ustaz mengantuk kah? Kalau cepat kah masuk di masjid mengantuk kah? Hindari 2 tempat. Hindari tiang sama tembok. Nah, itu yang kasih mengantuki. Ya, bukankah salah satu rukun khutbah Jumat, bukankah salah satu sempurnanya khutbah Jumat mendengarkan khutbah Jumat? Nah, bagaimana kalau tidak mendengar khutbah Jumat? Khatib ke khutbah kita di luar khutbah tuh. Nanti dia bilang khatib ke barakallahu yang paling parah itu dia tompat terlambat, mau tongi lagi siapa paling depan. Ada tuh ini model jamaah begini Pak. Ada tuh ini model jamaah begitu, nah langkah-langkai semua orang tabi di. Akhirnya begitu dapat tempat persis di depan mimbar, baru ketemu mataku dengan matanya, baru lagi mau sembahyang sunnah. Allahu Akbar, nampak kena janjang. Terpaksa aku janjang ki. Iya, maksudku saya kalau terlambat kita datang di belakang tombak, jangan kita paksa langkah-langkai orang ke depan, karena mengurangi lagi kekhusyuan. Ya. Yang ketiga Bapak yang dimuliakan Allah, para penikmat kopi, pecinta kopi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini apa lagi Pak?
Apalagi pula kalau pensiun maki, tidak ada yang dipikir. Apa lagi mau dipikir? Pensiun ki, anak tak sukses semua. Apa lagi kita mau pikir? Nikmati nih hidup. Lepas main subuh main ngopi, mutere, tidur, pulang mandi, istirahat, tidur, duhur, sembayang, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Tabarmi kebaikan Pak. Jangan lagi banyak mencela-menceleta. Iya, kenapa? Karena hidup tidak ditahu sampai berapa umur tak. Kita tidak tahu ajal datang. Ya, jadi sadari, ini perlu kesadaran diri Pak. Makanya saya kadang berpikir seandainya semua warung kopi buat pengajian hari Jumat seperti ini, yakin dan percaya tambah banyak orang sadar. Karena di warkop itu orang ceramah santai sebenarnya. Jangan kita terlalu banyak pikiran, tidak usah terlalu banyak pusing. Sebentar hari Jumat dan cepat kita datang ke masjid, bawa ki uang minimal 2.000. Minimal 2.000 mu. Kadang-kadang ada orang Pak, la ilaha illallah, ya sana gili lah. Biar hari Jumat, la haula wala quwata illa billah. Padahal dia tidak paham, as-sadaqatu tasubbu sab'ina minal bala. Sedekah itu menghindarkan kamu dari 70 mara bahaya. 2.000 kau kasih masuk di kota amal, 70 bala terhindar dari kamu. Coba bayangkan. Nah ini bayar dia 2.000 berantong keluar. Haula wala quwata illa billah. Sama dekat rumahku Pak, kalau pergi sholat Jumat dia kala-kala penampilan penceramainya. Suruh bami begitu masuk di masjid bawa tasbih yang 100 biji Pak. Zikir subhanallah 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 subhanallah. Bunyi kota amal disorong dari sana melirik mata, jampa mi kota amal ke subhanallah subhanallah subhanallah. Tambah dekat tambah caca subhanallah subhanallah subhanallah. Begitu lewat itu kota amal kena ganti zikirna alhamdulillah alhamdulillah. Ini bahaya. Ya paling tidak 2.000 mo. Kalau 2.000 Pak, 1 bulan 4 Jumat, ya berapa sih? Tidak sampai 10.000. Allahu Akbar. Tidak sampai 10.000, terhindar tomaki dari bala 70. Dapat tomaki pahala ya 10 dikalikan 70 dikalikan 700 dikalikan 7.000 dan seterusnya. 2.000 jadi kawin. Bayangkan kalau 50.000 Pak. Ada kisah Pak di zaman Nabi Musa. Mungkin pernah kita dengar ini, tapi tidak apa-apa saya ulangi supaya menjadi motivasi untuk kita. Ini tentang sedekah apa? Ada kisah di zaman Nabi Musa. Itu Nabi Musa ada umatnya hidup miskin Pak. Miskinnya miskin. Miskinnya miskin, susah makan, susah hidup Pak. Tapi begitu Nabi Musa sementara bercengkrama berkomunikasi dengan Allah, Allah katakan kepada Nabi Musa, "Hei Musa, sampaikan kepada umatmu itu sepasang suami istri. Ku kasih pilihan kira-kira yang mana nak pilih? Kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Coba tak sampaikan yang beda, yang mana nak pilih? Ku kasih kini pilihan, miskin dulu baru kaya atau kaya dulu baru miskin." Berjumpa sama sepasang suami istri Nabi Musa. Kata Nabi Musa, pilih mau kau. Allah kasih kau pilihan, kau mau kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya. Suaminya bilang, bagus kapan kalau miskin dulu baru kaya. Dia bilang istrinya tidak mau ya Pak, harus kaya dulu baru miskin. Dia bilang suaminya, miskin dulu bagus supaya tua tak di masa-masa terakhir hidup tak bisa kaya. Enak bisa bayar pembantu, gaji pembantu enak, tidak ada yang dipusingi. Dia bilang istrinya tidak, kaya dulu, tidak mau ya. Jadi tahu kalau perempuan Pak, kalau perempuan mau tidak ada yang bisa lawan. Biar lagi siapa? Wisir kanan yang belok kiri, dilap betul riboko, iya meta Pak. Jam lagi, tidak bisa kalau perempuan. Dia bilang suaminya, apa alasanmu wahai istriku, kenapa engkau pilih kaya dulu baru miskin? Bukankah bagus miskin dulu baru kaya? Dia bilang istrinya, kaya tompaki baru ku jawab kok. Pokoknya kasih kaya maki dulu. Kira-kira yang ada di warkop sini kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Nah, di sini juga dualisme toy kapan? Ada yang kaya dulu baru miskin, ada yang miskin dulu baru kaya. Singkat kisah, diberikan kekayaan, maunya istrinya yang jadi. Jadi diberikan kekayaan oleh Allah. 1 hari dia jalani hidupnya kaya, 2 hari dia jalani hidupnya kaya, 3 hari dia jalani hidupnya kaya. Suaminya belum juga dapat jawaban Pak. Kata suaminya, wahai istriku, apa jawabanmu? Kenapa kau pilih kaya dulu baru miskin?
Bukan miskin dulu baru kaya. Apa dia bilang istrinya? Jamu ku banyak bicara pak. Lebih bagus begini, ambil kita sebahagian hartanya, baru keliling kampung kita. Cari orang yang mau dibantu, cari orang yang bahasa atas sekarang, cari masjid yang sementara dibangun, kita selesaikan. Tidak ada lagi boleh tetangga yang susah makannya, tidak ada lagi yang bisa tetangga yang susah hidupnya. Pokoknya selama kita diberikan kekayaan, manfaatkan, bagi. Karena itu titipan. Itu Pak yang dilakukan setiap hari. Bagi setiap hari. Tiba masanya jatah kekayaan itu akan dicabut oleh Allah. Berjumpalah kembali dengan Nabi Musa. Wahai umatku, kata Nabi Musa, mau dicabut kekayaanmu, siap-siap mau kau miskin kembali. Nabi bilang istrinya, fadal ya Nabi Allah, silahkan cabut nih. Baru angkat tangannya Nabi Musa mau berkomunikasi dengan Allah, mau berdoa. Allah di luar nyaut, wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut, tidak jadi kuberikan dia kemiskinan, melainkan kuberikan dia kekayaan sampai ajal datang menjemputnya, dan harta kekayaan yang dia bagikan selama dia hidup akan mendampingi dirinya, akan menemani dirinya sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, hebat Pak, kekuatan sedekah itu luar biasa. Itu orang tua tak dulu Pak, kalau dia mau pulang kampung itu orang tua tak dulu sedekah itu, dan cari itu orang yang susah, tetangga-tetangganya, baru kemudian dia bagikan, biar mau sedikit Pak. Makanya bawa sebentar uang Pak, minta tolong. Karena ada tong celengan na masjid, kota amal na masjid, seperti tidak ada remnya, kasihan. Dari ujung jalan nggak ada, la haula wala quwata. Yang paling parah di masjid itu tempatnya komentator ketinggal. Itu di masjid paling banyak komentator Pak. Ngapa di masjid kena Bambang Kamba? Isumbang mi kawasi lagi gili. Dia bilang ini kipasangin na masjid ka to, jadi na lawak-lawak na bersih kami balik kau. Dia bilang apa guna pengurus? Sampaikan sama pengurus. Dia bilang sudah Ustaz, tapi tidak mau nak kerja. Kalau begitu balik kau yang ambil alih. Tanya pengurus kau, jamu ko pagi balik uang masjid ka, kalau tidak mau ko lagi gili. Kata itu doa lu. Pengurus masjid kau bukan yang punya uang kas. Itu kas masjid kau uang jamaah yang dikelola sama pengurus. Kasih keluar ki gaji imam, gaji cleaning service, supaya tidak ada yang bodoh itu dalam masjid. Apalagi di momen Ramadan. Saya sering sampaikan, ini menjelang Ramadan, masjid yang nak cari jamaah itu, satu yang tebal karpetnya, dua yang banyak AC-nya, tiga yang cepat imamnya. Biar bagus gitu masjid kamu nak sallo imam. Biar bagus ki suaranya itu imam, kalau lama Pak. Minta maaf, 20 rakaat, 1 rakaat 4 lembah. Nuremu kolesterol kambing teribok. Coba bayangkan. Makanya ini yang mesti kita renungkan Pak. Terakhir saya mau sampaikan, saya mungkin tidak bisa lama Pak, karena mau langsung ke Malino ini, karena jadwal Jumatku di Malino. Langsung ada beberapa agenda juga sebentar malam di Malino. Terakhir saya mau sampaikan Pak, Jumat ini jangan lewatkan Pak. 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad, 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad, 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad. Jangan kelewatkan. Minimal dari sebelum Jumat sampai setelah Jumat, atau paling tidak sebelum sholat asar selesai sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Ternyata solawat Jibril itu adalah solawat pembuka pintu rezeki, pembuka pintu dalil untuk kita seluruhnya. Mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini, kita semua taubat, dan taubat kita diterima oleh Allah, sehingga hati kita menjadi bersih lahir dan batin, sehingga semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah apa yang kami sampaikan, bil khusus berkah untuk kami pribadi, berkah untuk seluruh yang mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.